Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan membuat produk bioteknologi dari tape singkong. Bersama dengan saya Mary Stefani dan teman saya Emma Viana Manik. Sebelumnya udah tahu belum sih bioteknologi itu apa? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme seperti bakteri, fungi, jamur, dan lain sebagainya untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan makanan yang sudah cukup tua. Secara tradisional, banyak dilakukan tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satunya adalah tape ini. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Bioteknologi terbagi dalam dua jenis, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Pembuatan tape ini termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak dan jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Reaksi dalam fermentasi singkong ini menjadi tape adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Mikroorganisme yang terdapat di dalam ragi tape itu ada 10, dan kelompok mikroorganisme tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Disakarida dan monosakarida itu nama lainnya. Dan proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi. Kemudian, Kamil akan merubah sebagian gula-gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Sehingga semakin lama tape tersebut dibuat, semakin kuat pula alkoholnya. Dan tujuannya itu untuk mengetahui proses pembuatan tape ini seperti apa sih, dan untuk mengetahui juga proses terjadinya fermentasi ini. Dan manfaatnya untuk menambah pengetahuan tentang aplikasi bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga menambah pengetahuan kita tentang proses fermentasi pada pembuatan tape singkong. Dan berikut adalah video pembuatan tape singkong. Sekarang kita masuk pada tahap pengolahan. Pertama-tama kita kupas semua singkong yang ada, kemudian kita cuci bersih singkong tersebut. Setelah semua singkong bersih, kemudian kita masukkan menggunakan penjepit singkong-singkong tersebut ke dalam panci yang sudah terisi dengan air, karena kita akan mengukus singkong tersebut. Kemudian nyalakan api dan kukus singkong hingga matang. Kemudian kita haluskan 3 buah ragi yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah singkong matang, letakkan di atas daun pisang dan taburi secara merata dengan ragi yang telah kita haluskan tadi. Kemudian bungkus satu-satu dan letakkan ke dalam wadah yang sudah tersedia. Tunggu 2 hari hingga tape jadi. Setelah tape jadi, kita akan masuk pada pembuatan pancake. Pertama kita siapkan tape, terigu, telur, garam, baking soda, gula secukupnya, dan minyak. Minyak ini juga dapat diganti dengan mentega. Pengolahannya
pertama-tama kita haluskan tape yang sudah kita buat tadi. Kemudian kocok 1 butir telur. Tuang gula ke dalam baskom. Kemudian masukkan telur yang telah kita kocok sebelumnya dan aduk hingga semua tercampur rata. Lanjut, kita masukkan tepung terigu secara bertahap. Kemudian kita aduk hingga kedua adonan tercampur dengan baik. Setelah itu, kita masukkan secara bertahap air hingga tekstur adonan menjadi kental. Kemudian kita masukkan tape secukupnya saja. Kemudian kembali kita aduk. Dan kita masukkan penyedap rasa seperti baking soda dan garam. Kemudian di akhir kita campur dengan minyak hingga tekstur seperti yang terlihat. Kemudian kita langsung panaskan kompor dan masukkan adonan. Lakukan hingga adonan habis. Kemudian cukup kita susun dan kita taburi topping sesuai selera. Di sini kami menaburkan topping susu, mesis, dan juga keju secukupnya. Dan ini hasil akhir dari pancake tape kami. Rasanya lezat dan cocok untuk dipasarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah melakukan penelitian, ternyata kami dapat menyimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape singkong berlangsung selama 2-3 hari loh. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Dan lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan ini loh. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Dan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dan alam merupakan lingkungan kehidupan atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Alkitab menegaskan bahwa Allah telah memberikan bumi ini kepada manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 28-30, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Bumi ini harus kita kelola, tetapi pengelolaannya juga harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan eksploitasi. Dan kita tahu bahwa kita telah diberikan mandat dan Tuhan juga telah menyediakan segala sesuatunya untuk kebutuhan kita, dan seharusnya kita bersyukur akan hal itu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sudah sepatutnya kita bersyukur akan dunia ini. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan segala hal, segala yang kita perlu, itu sudah ada. Seperti halnya mikroorganisme ini. Mungkin kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah lihat mikroorganisme yang sekecil itu Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan kita gitu, untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dan Tuhan itu juga sudah merancangkan pada kehidupan kita yang penuh harapan ini. Tuhan juga mau untuk kita selalu bersyukur di dalam segala hal, baik saat kita diberkati maupun saat kita menunggu janji Allah. Jangan pernah bersungut-sungut akan kehidupan kita sekarang ini. Dan akhir kata, sebagai orang Kristen, berarti kita menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi, yang harmonis. Dan keikutsertaan dalam melestarikan alam bukan lagi hal yang harus dilakukan sebagai bentuk formalitas saat tenggara atau ikut serta masyarakat sekitar, tetapi seharusnya kita melaksanakan ini sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah. Dan seharusnya kita menjaga alam adalah suatu bentuk ucapan syukur dan kecintaan kita akan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dan berlanjut ke lingkungan yang lebih luas lagi. Dan tentu saja apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Allah saja.
Dan sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.